Swastiastu. Sebelum kita melanjutkan video presentasi tersebut, perkenalkan, nama saya Ibu Tu Ananda Putranata dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 16. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan video presentasi tersebut. Satu, biografi. Utu Iskandarnata adalah pahlawan nasional yang lahir di Bojong Soang, Daukelot, Bandung pada 31 Maret 1897. Lahir dari keturunan bangsawan yang diturunkan dari ayahnya, Raden Utu Iskandarnata atau biasa disebut Utu, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Gemar bermain bola serta menari Sunda, juga pandai menabuh gamelan. Menempuh pendidikan di Holwetz Inland School atau HIS di Bandung dan melanjutkan pendidikan di Quebec School Underbrow, sekolah guru pertama yang merupakan sekolah berasrama di Bandung. Dari sinilah terlihat sifat dan kepintaran yang menonjol dari Utu. Suka berontak tapi selalu menunjukkan prestasinya. Setelah lulus, Utu melanjutkan di Hogere Quebec School, sekolah guru atas di Purworejo, Jawa Tengah. Semakin matang pula pribadi Utu dengan memiliki rasa keingintahuan tentang bacaan koran The Express yang isinya kebanyakan tentang kecaman-kecaman terhadap Belanda. Munculnya sikap berontak Utu untuk memperjuangkan hak bangsanya sendiri. Setelah lulus dari sekolah guru, Utu mendedikasikan diri sebagai guru, yang mana menjadi cita-cita Utu sejak kecil. Dengan begitu, Utu bisa mewujudkan bangsanya menjadi bangsa yang berilmu dan bisa melestarikan tanah airnya dengan baik. Pernah masuk dalam daftar hitam dan membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda, salah satunya dikarenakan nyali Utu dalam membongkar kasus Bendungan Kemuning yang bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari penipuan yang dilakukan pengusaha Belanda. Tak bisa dipungkiri, Utu lah orang yang pertama kali mempopulerkan kata Indonesia Merdeka dan kemudian disingkat menjadi Merdeka karena kegigihan Utu dalam memperjuangkan hak rakyatnya. Menikah dengan gadis bernama Sukirah, putri asisten Wedana di Banjarnegara yang 10 tahun lebih muda darinya dan dikaruniai 12 orang anak. Pada tahun 1930, Utu Iskandarnata terpilih menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, mewakili paguyuban Pasundan. Kala itu ia tak segan memperlihatkan keberaniannya dalam mengancam pemerintah. Oleh karena keberaniannya itulah ia dijuluki si Jalak Harupat, yang artinya burung jalak yang berani. Dalam sebuah pidatonya, Utu Iskandarnata pernah berkata, "Tetapi saya percaya bahwa Indonesia yang dijajah sekarang pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara dua kemungkinan, menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan." Pidatonya tersebut yang membuat dirinya diturunkan dari mimbar oleh ketua Volksraad. Bukan hanya sekali dua kali saja memang ia berbicara keras ketika berpidato. Namun hal itu rupanya jadi bumerang sendiri untuknya, sampai pada akhirnya menyebabkan dirinya ditarik dari Volksraad. Usut punya usut, kiprahnya di dunia politik menimbulkan rasa tidak tenang bagi beberapa pihak. Diketahui jika ada sekelompok orang yang tidak menyukainya justru menyusun rencana untuk melenyapkannya. Hal itu terjadi pada Oktober 1945. Mereka bertamu dan mengajak Utu Iskandarnata untuk menghadiri sebuah rapat. Sayangnya, sejak saat itu ia tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Tidak ada yang tahu kemana dirinya pergi, hingga akhirnya tersiar kabar jika Utu Iskandarnata dibawa ke pantai Mauk, Banten. Di sana ia dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1945, serta ditemukan peti mati yang diduga berisi jenazah Utu Iskandarnata. Tetapi tidak ada jenazah Utu di dalam peti mati itu. Hanya ada pasir dan air laut yang diambil dari kawasan pesisir Mauk, Tangerang, Banten sebagai pengganti jenazah. Keberadaan jasad si Jalak Harupat, julukan untuk Utu, memang tidak pernah diketahui di mana penyebab dan proses kematiannya pun masih terhubungi teka-teki bahkan sampai sekarang. 2. Perannya terhadap Indonesia. Perannya tidak kalah penting dalam perjuangan berdirinya Republik Indonesia. Salah satunya ialah keikutsertaannya dalam sidang PPKI. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, yang salah satu agenda utamanya memilih presiden dan wakil presiden,
Uttu Iskandar-Nadta kemudian mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi dan terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Hal tersebut disambut baik oleh peserta sidang lainnya. Dengan demikian, peran Uttu Iskandar-Nadta adalah mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adapun peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai anggota Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Volksrat, BPU PKI, PPKI, dan menjadi Menteri Negara RI 1945. 3. Alasan saya memilih Uttu Iskandar-Nadta. Alasan saya mengapa saya memilih tokoh Uttu Iskandar-Nadta sebagai video presentasi saya, yaitu karena beliau berani memperjuangkan dan membela rakyat dari ketidakadilan, serta beliau dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik yang patut kita contoh jejaknya. Jadi guys, itu saja untuk video presentasi kali ini. Jika ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Putu Ananda Putri Dinata pamit undur diri, dan sampai jumpa di video presentasi berikutnya.